Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum uji karbohidrat dan uji asam amino protein. Nah, sebelum itu kenalan yuk sama anggota kelompok kami. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nuriskika dengan ujung NIM 020. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Kencana dengan ujung NIM 029. Perkenalkan, nama saya Nur Azmi Rofifah dengan ujung NIM 56. Perkenalkan, nama saya Ratna Mulyani dengan ujung NIM 062. Halo, perkenalkan nama saya Alfi Izati dengan NIM ujung 098. Dan salah satu teman kami juga namanya Alfredo da Silva Putra Agung Dewantara dengan NIM akhir 083. Praktikum uji karbohidrat. Nah, sebelum teman-teman mengetahui hasil dari praktikum uji karbohidrat, teman-teman harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih sebenarnya pengertian karbohidrat itu? Jadi, karbohidrat adalah sumber energi yang utama bagi tubuh manusia. Karbohidrat mengandung 4 kalori energi pangan per gram. Karbohidrat juga terdiri atas senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam. Karbohidrat berfungsi sebagai pemberi rasa manis pada makanan, pengatur metabolisme lemak, membantu mengeluarkan feses, dan sebagai penghemat protein. Karbohidrat merupakan salah satu senyawa organik, protein, lemak, dan vitamin. Karbohidrat digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu polisakarida, oligosakarida, disakarida, dan monosakarida. Uji Benedict merupakan uji karbohidrat semi kuantitatif untuk semua jenis gula pereduksi. Adapun gula pereduksi adalah golongan gula yang dapat mereduksi senyawa penerima elektron. Di ujung gula pereduksi terdapat gugus aldehid dan keton bebas. Hasil reaksi antara gula pereduksi dengan ion tembaga akan menghasilkan endapan berwarna merah bata. Adapun metode uji Benedict adalah dengan mereaksikan sampel dengan reagen Benedict dan dipanaskan. Tujuan pemanasan untuk mempercepat reaksi antara sampel dan Benedict. Pada uji Benedict akan terjadi perubahan warna dari biru menjadi kuning lalu ke merah-merahan. Hal itu sesuai dengan kandungan karbohidrat yang terdapat di dalam sampel tersebut. Hasil uji Benedict ada 3, yaitu hasil uji positif berwarna merah bata seperti dextrosa, fruktosa, glukosa, dan sukrosa. Fruktosa dan sukrosa mempunyai gugus alfa hidroksiketon sehingga fruktosa dan sukrosa diubah menjadi glukosa dalam medium basah sehingga memberikan hasil positif dengan bereaksi Benedict. Adapun hasil uji positif berwarna kuning kehijauan seperti isolasi pati laktosa, yaitu diketahui karbohidrat tersebut mengandung sedikit gula pereduksi, dan hasil uji negatif berwarna biru seperti pada amilum, tepung, urin, dan saliva, yang berarti bahwa di dalam kandungan tersebut tidak terkandung gula pereduksi. Uji selanjutnya adalah uji iodium. Uji iodium ini adalah uji karbohidrat di mana untuk membuktikan pada sampel apakah mengandung amilum pada sampel tersebut yang akan memberikan larutan yang berwarna ungu. Dalam larutan pati, glukosa akan membentuk rantai heliks yang memungkinkan iodium untuk diserap dan membentuk kompleks dengan amilum. Pada praktikum, hasil uji iodium yang positif itu terdapat pada sampel saliva, amilum, pati kentang, dextrose, sukrosa, nasi, tepung, mentega, madu, dan kurma. Dan semua sampel tersebut memberikan hasil warna yang ungu dengan artinya mengandung amilum pada sampel tersebut. Dapat dilihat pada gambar bahwa larutan berubah menjadi warna ungu setelah ditambahkan reaksi iodium. Uji yang selanjutnya adalah uji Molis. Uji Molis merupakan salah satu uji kimia yang bersifat kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan karbohidrat. Nah, uji Molis ini ditemukan oleh salah satu ahli botani yang berkewarganegaraan Australia, yaitu Hans Molich. Uji Molis memiliki prinsip kerja yang berdasarkan atas adanya reaksi dari dehidrasi karbohidrat yang terjadi akibat adanya asam sulfat yang akan membentuk sebuah cincin furfural yang memiliki warna ungu. Jadi kalau reaksinya dikatakan positif jika ditandai dengan terbentuknya cincin berwarna ungu di bagian antara lapisan asam dan juga lapisan sampel yang digunakan.
Sampel yang digunakan pada praktikum kali ini adalah larutan amilum 1%, larutan fruktosa, larutan pati, larutan dekstrin, larutan laktosa, larutan tepung, larutan telur rebus, susu cair, dan juga larutan susu bubuk. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa semua sampel yang diujikan menunjukkan adanya perubahan dengan terbentuknya cincin berwarna ungu. Cincin ungu tersebut terbentuk karena adanya asam sulfat pekat yang ditambahkan secara perlahan melalui dinding tabung yang menyebabkan terjadinya senyawa kompleks berwarna ungu pada bagian di antara larutan asam dan larutan sampel. Nah, perubahan terdapatnya cincin berwarna ungu ini menandakan bahwa sampel-sampel tersebut positif mengandung karbohidrat. Uji hidrolisis pati. Hidrolisis pati sendiri itu merupakan proses yang mengubah molekul amilum menjadi komponen yang lebih sederhana, seperti dekstrin, maltodiosa, maltosa, dan glukosa. Proses ini dapat dilakukan secara enzimatis atau asam. Hidrolisis enzimatis ini lebih diunggulkan karena enzim dapat memutus ikatan glikosida secara spesifik tanpa meninggalkan residu, serta mengurangi kerusakan warna. Hasil dari hidrolisis pati ini biasanya dikarakterisasi berdasarkan tingkat derajat hidrolisisnya, yang dinyatakan dalam nilai dextrosa ekuivalen sebagai persentase glukosa murni dalam substrat padat yang dihidrolisasi. Kemudian ada metode uji. Nah, pada pengujian ini masing-masing sampel ditetesi dengan 2,5 ml HCl2N dan dihomogenisasi. Setelah homogen, sampel itu dipanaskan, dan setelah 3 menit dipanaskan, kemudian sampel ditambahkan dengan 2 tetes iodium hingga warnanya berwarna kuning pucat dan dilakukan hidrolisis selama 5 menit lagi. Selanjutnya, sampel didinginkan. Nah, hasil yang didapatkan dari uji coba yang telah kami lakukan adalah perlakukan dengan penetrasi dengan HCl2N adalah untuk memecah molekul dari pati, dan pemanasan dilakukan untuk mempercepat pemecahan dari pati agar pengendapan dan didapat pemecahan glukosa. Pemecahan ini dibantu dengan pemanasan sehingga pemecahan terjadi lebih cepat. Berdasarkan beberapa isolasi pati yang dihidrolisis, membentuk granul-granul akibat dipanaskan yang merupakan campuran dari pati yang mengendap pada dasar larutan. Kemudian pada tahap penambahan iodium, itu tuh untuk mendeteksi kandungan gugus karbohidrat yang terdapat di dalam larutan sampel hasil hidrolisis. Kemudian penggunaan benetik dilakukan sebagai pembanding dari iodium untuk mengetahui terdapat gula jenis apa. Penambahan NaOH sendiri ditambahkan untuk menetralisir senyawa, namun dikarenakan kertas lakmus merah menjadi biru, maka disimpulkan tidak ternetralisir dan larutan menjadi basah. Asam amino dan protein. Keduanya memiliki nama yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan. Asam amino merupakan monomer dari protein yang merupakan polimer dari asam amino. Asam amino terdiri dari esensial dan non-esensial, di mana yang satu dapat diproduksi ataupun diolah, yang satunya tidak dapat diolah oleh tubuh. Protein adalah salah satu senyawa yang sangat dibutuhkan tubuh karena merupakan suatu senyawa pembangun untuk tubuh. Pada praktikum kali ini, kita akan melihat bagaimana uji-uji dalam kandungan asam amino ataupun protein dalam makanan ataupun benda-benda yang kita gunakan tiap harinya. Langkah pertama yang akan kita lakukan pada praktikum uji identifikasi protein ini adalah untuk mengisolasi kasein terlebih dahulu, karena kasein ini nantinya akan berperan sebagai sampel dalam uji selanjutnya. Kasein adalah fosfoprotein yang memiliki gugus fosfat yang terikat pada beberapa rantai samping asam amino. Kasein dapat dipisahkan dari susu dengan cara mengasamkan susu sampai mencapai titik isoelektriknya. Nah, kasein ini dapat dengan mudah mengalami pengendapan pada pH 4,6 sampai 5 yang merupakan titik isoelektriknya. Langkah-langkah yang perlu dilewati dalam isolasi kasein ini, yang pertama adalah dengan melarutkan susu bubuk dalam aqueous. Selanjutnya dilakukan pemanasan dengan hot plate pada suhu 40 derajat Celcius. Setelah itu ditambahkan buffer asetat secara setetes demi setetes dan diaduk sampai semua kaseinnya itu mengendap. Apabila sudah, maka kita dinginkan, disaring, dan juga dicuci. Setelah itu, jika sudah melewati proses pencucian, kita keringkan dan dengan cara menyebarkan bubuk kasein itu pada gelas arloji. Setelah itu, maka
kaseinnya ditimbang dan dapat dihitung persen bobotnya. Bobot kasein yang didapatkan dari hasil isolasi adalah 334 mg atau 0,334 gram. Nah, kita dapat hitung persen bobot per bobotnya, yaitu adalah 3,34% dan persen bobot per volumenya adalah 1,336%, seperti yang bisa kita lihat pada slide ini. Ini merupakan beberapa dokumentasi dari proses dari pengisolasian kasein, yang dimana pertama perlu untuk penyiapan alat dan bahan, melalui proses pemanasan, penyaringan dan pencucian, sampailah pada tahap pengeringan, penimbangan dan juga perhitungan persen bobot. Uji protein dan asam amino selanjutnya adalah uji santoproteat. Uji santoproteat ini adalah uji kualitatif yang untuk menguji asam amino dalam larutan protein yang mengandung struktur atau senyawa aromatik di mana memiliki akan kandungan inti benzen atau cincin fenil. Nah, contoh asam amino yang memiliki inti aromatik ini dapat ditemukan pada asam amino yang disebut dengan tirosin, triptofan, dan fenilalanin dalam larutan protein. Adapun metode uji santoproteat yang dilakukan pada praktikum, yang pertama adalah tentunya mengambil sampel sebanyak 2 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian sampel ditambahkan sebanyak 1 mili larutan HNO3 pekat dan dipanaskan di dalam aqueous. Nah, ketika ditambahkan dengan HNO3 pekat akan bereaksi dengan asam amino aromatik dan membentuk produk yang berwarna kuning. Namun, untuk membuat perubahan berwarna kuning, maka dilakukanlah proses pemanasan, sehingga proses pemanasan itu akan mempercepat terjadinya struktur albumin dan mengalami denaturasi sehingga akan berubah menjadi warna kuning. Ketika sudah dipanaskan, maka larutan sampel kemudian ditambahkan dengan 17 tetes NaOH dan diamati perubahan warnanya. Setelah diamati perubahan warnanya, ternyata penambahan NaOH ini bertujuan untuk memberikan warna yang jelas pada sampel tersebut agar fisiologis warna kuningnya terlihat lebih jelas. Dapat dilihat pada gambar bahwa warna hasil uji santoproteat menghasilkan warna kuning atau jingga. Pada praktikum yang menghasilkan uji positif pada uji santoproteat adalah larutan urin, larutan albumin, larutan saliva, larutan susu bubuk, larutan susu cair, larutan minyak, larutan madu, larutan tepung, larutan putih telur. Dan larutan yang menghasilkan negatif adalah larutan pati dan larutan air suling. Nah, digunakanlah larutan fenol sebagai larutan pembanding dikarenakan larutan fenol sudah dipastikan mempunyai senyawa yang mengandung gugus aromatik, sehingga larutan fenol dapat dijadikan larutan pembanding pada uji santoproteat. Uji biuret merupakan uji yang dilakukan untuk mendeteksi adanya ikatan peptida dalam suatu sampel. Dalam media basah, ikatan polipeptida akan bereaksi dengan ion Cu2+ dari reagen biuret membentuk kompleks berwarna violet atau ungu. Adapun metode uji biuret adalah dengan menambahkan NaOH sebanyak 1 mili pada sampel. Fungsi penambahan NaOH adalah mencegah endapan dan membuat sampel dalam keadaan basah. Kemudian, sampel direaksikan dengan larutan CuSO4 sebanyak minimal 1 tetes. Larutan CuSO4 berfungsi sebagai pendonor Cu2+. Dari hasil tersebut akan diperoleh warna ungu atau merah yang menunjukkan hasil positif dan warna biru untuk hasil negatif. Hasil uji biuret pada percobaan ini menunjukkan pada larutan albumin, larutan kasein, susu bubuk, susu cair, dan putih telur mengalami perubahan warna menjadi ungu. Hal ini menandakan pada sampel tersebut terdapat ikatan peptida sehingga memberikan warna ungu. Adapun pada larutan saliva, amilum, air suling tidak terdapat perubahan warna sehingga dapat dipastikan larutan tersebut negatif atau tidak mengandung ikatan peptida. Uji Milon. Uji Milon ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan asam amino tirosin dalam suatu protein. Metode pada uji Milon sendiri di tahap pertama dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi 2 mili sampel yang akan diuji. Selain sampel yang akan diuji, disiapkan juga satu tabung reaksi dan diisi dengan 2 mili fenol 2% sebagai kontrol positif pembanding.
Lalu di tahap selanjutnya, ditambahkan 3 tetes reaksi Milon ke dalam setiap sampel yang akan diuji dan diamati perubahan warna yang terjadi, apakah terbentuk larutan atau endapan putih atau tidak. Dan tahap terakhir adalah masing-masing sampel yang telah ditetesi 3 tetes reaksi Milon kemudian dipanaskan di atas penanas dan diamati apakah timbul warna merah pada sampel yang akan diuji. Dari percobaan yang telah kami lakukan, hasil dari uji Milon sendiri, terdapat beberapa sampel yang diujikan itu menunjukkan positif protein. Sampel-sampelnya yaitu ada amilum, urin, saliva, susu cair, tepung, dan putih telur. Menurut teori yang ada, setelah sampel ditetesi dengan reaksi Milon akan menghasilkan endapan putih, kemudian akan berubah menjadi merah oleh pemanasan. Uji selanjutnya adalah pengendapan dengan logam. Protein yang bercampur dengan senyawa logam akan mengalami pengendapan karena interaksi tersebut menyebabkan protein mengalami denaturasi. Proses dari pengendapan protein ini dengan ion logam positif memerlukan larutan dengan pH di atas titik isoelektrik, sementara untuk pengendapan protein dengan ion negatif diperlukan larutan dengan pH di bawah titik isoelektrik. Nah, pada praktikum ini, khususnya pada uji pengendapan dengan logam, terdapat beberapa tahap yang perlu dilalui. Tahap pertama, kita perlu menyiapkan 4 tabung reaksi yang telah disiapkan masing-masing dan dimasukkan 3 ml larutan kasein 3% pada 2 tabung dan 3 ml larutan albumin dengan perbandingan 1:5 pada 2 tabung lainnya. Lanjut pada tahap kedua, yaitu ditambahkan dengan 5 tetes HgCl2 0,2 m dan Pb asetat 0,2 m pada masing-masing tabung yang berbeda. Nah, setelah itu, jika terjadinya perubahan, maka kita amati dan kita catat perubahannya. Dari hasil uji yang dilakukan, didapatkan bahwa pada tabung yang berisi Pb asetat mengalami pengendapan, yang mana endapan ini terjadi karena protein atau asam amino memiliki kemampuan untuk mengikat ion logam saat pH di atas titik isoelektriknya, di mana mereka bermuatan negatif dan dapat berikatan dengan ion logam positif. Sedangkan pada 2 tabung lainnya yang berisi HgCl2 tidak terjadi perubahan alias hanya berwarna putih susu dan tidak terdapat endapan di dalamnya. Nah, ini merupakan dokumentasi dari pengendapan dengan logam. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di atas, ada proses penetesan, ada perbandingan dari tabung reaksi 1 dan 2, dan juga ada perbandingan dari tabung reaksi 3 dan 4 seperti yang kita bisa lihat di layar tersebut. 4. Pengendapan protein dengan amonium sulfat adalah teknik pemurnian yang umum digunakan. Pada konsentrasi tinggi, amonium sulfat menurunkan kelarutan protein, menyebabkan pengendapan. Proses ini melibatkan salting in dan salting out, di mana garam dapat meningkatkan dan menurunkan kelarutan protein. Karena amonium sulfat juga memicu interaksi hidrofobik, maka akan tercipta gumpalan protein jika terdapat sebuah protein dalam suatu sampel. Pada percobaan praktikum pengaruh pH terhadap protein, dapat disimpulkan bahwa pH dapat mempengaruhi protein karena pH yang tinggi maupun rendah dapat menyebabkan detonasi pada ikatan peptida, sehingga protein terpecah-pecah dan menjadi sebuah struktur yang lebih sederhana. Sehingga jika protein dilarutkan dalam suatu larutan pH ataupun rendah ataupun tinggi, maka akan menyebabkan gumpalan-gumpalan protein ataupun endapan.